Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-36. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo menyerang Li Qing, salah satu bawahan Leng Luo yang ingin bergabung menyerang Duan Museng. Namun segel besar Luzo tidak dapat dihentikan. Hingga pada akhirnya, Li Qing dihabisi begitu saja menjadi butiran debu. Leng Luo, dia sangat terguncang oleh perasaan tidak berdaya. Sepertinya penguasa Evil Sky Pavilion Jitiando, mantan lawannya, semakin kuat. Dia tercengang dan merasa itu sulit untuk diterima. Pada saat ini, suara Duan Museng dan pertarungan dua ksatria hitam mencapai telinga semua orang. Leng Luo bergumam dalam hatinya. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari Evil Sky Pavilion? Namun, berapa lama sisa usia Jitiando sebenarnya? Dan basis apa kultivasinya sekarang? Leng Luo berhenti berpikir karena bingung. Setelah memikirkannya, Leng Luo meneruskan. Jitiando menghabisi Li Qing, seorang pemanah terampil di alam Nation Divinity Tribulation hanya dengan satu serangan. Sepertinya, kekuatan Jitiando masih di puncaknya. Yuan Er memuji Luzo bahwa kekuatan masternya tak tertandingi dan luar biasa. Yuan Er berseru terkejut saat dia bertepuk tangan, memecah kesunyian di aula besar. Dia menunjuk Leng Luo dan mengatakan bahwa ada orang lain yang Luzo lewatkan. Zhou Jinfeng dan Pan Zong terpesona. Mereka tidak terkejut seperti Leng Luo karena mereka telah menyaksikan adegan yang lebih sulit dipercaya sebelum ini. Entah itu Avatar 9 daun, teknik pamungkas Jitiando yang tampaknya tak ada habisnya, yang bisa menghabisi siapa saja, hanya dengan satu serangan atau kekuatannya yang tampak masih di puncaknya. Itu lebih mengejutkan dan menakutkan dibandingkan dengan Seal of Fearlessness. Tianxin di sisi lain mundur selangkah. Tubuhnya yang lemah membuatnya sulit untuk berdiri sehingga dia duduk di kursi. Jika bawahannya tidak mendukungnya, tidak ada orang lain yang akan membantunya karena mereka tidak ingin mendekatinya. Ekspresi Leng Luo tidak terlihat di balik topeng hitamnya. Namun, kesunyian dan punggungnya yang lurus sepertinya menunjukkan bahwa dia sangat marah dan tidak menyerah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan gigi terkatup, ia tidak akan meminta pertanggungjawaban Luzo karena telah menghabisi ksatria hitam lainnya. Namun, siapapun yang menyentuh 4 ksatria hitam utamanya adalah musuhnya. Semua orang dapat dengan jelas melihat perubahan 180 derajat dalam tingkah laku Leng Luo. Dia tidak lagi hormat ketika dia berbicara. Dia tidak menyapa Luzo dengan istilah hormat seperti yang dilakukan sebelumnya, dan mulai memanggil Luzo, informal dan terkesan kasar. Itu jelas menunjukkan betapa marahnya dia. Luzo mengatakan bahwa Leng Luo sedari awal terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Luzo bergumam, Duan Museng bertarung dengan gagah berani saat pertempuran berlanjut. Selain itu, afinitasnya dengan tombah Overlord juga meningkat. Beberapa saat yang lalu, kedua ksatria hitam berada di atas angin, tapi mereka secara bertahap dipukul mundur. Pada saat ini, sepertinya mereka seimbang. Jelas bahwa Duan Museng akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Adapun Si Yin, Luzo tidak khawatir sedikit pun. Di antara 4 ksatria hitam, orang yang mendapatkan ujung tongkat yang lebih pendek adalah Cheng Zhonghe, atau ksatria hitam nomor 1. Bagaimanapun, Gunung Jiting adalah wilayah Evil Sky Pavilion. Penghalang biasanya naik. Karena Luzo membatasi mereka, para murid tidak berani keluar dari ikatannya. Oleh karena itu, mereka menghabiskan hari-hari mereka menjelajahi gunung dan mengetahui setiap sudut dan celah seperti punggung tangan mereka. Luzo tahu Ming Si Yin bermaksud mempermainkan lawannya dengan menggunakan keakrabannya dengan medan untuk keuntungannya sendiri.
Leng Luo mengepalkan tangannya. Chi primalnya telah menjadi gelisah pada saat ini. Ia mengatakan, jika Evil Sky Pavilion tidak bertanggung jawab atas Li Qing dan memberi penjelasan, saudara-saudaranya di Kesatria Hitam di istana tidak akan pernah membiarkan masalah yang terjadi berlalu begitu saja. Energi Leng Luo melonjak dengan setiap kata yang dia ucapkan. Energinya terus tumbuh lebih kuat dan lebih padat. Sementara itu, Luzo tetap tenang seperti biasanya. Dia tidak langsung menyerang Leng Luo. Dia ingin melihat apa yang mantan lawannya yang pernah berada di puncak daftar hitam yang dimiliki di lengan bajunya. Dia ingin tahu mengapa Leng Luo begitu percaya diri datang ke Evil Sky Pavilion. Pada saat ini, Primal Chi Leng Luo melonjak ke segala arah sebelum avatar dengan 8 daun muncul di udara. Jika struktur aula Evil Sky Pavilion tidak dilindungi dengan formasi khusus, kemunculan avatar akan membuat pavilion runtuh. Zhou Jinfeng terlihat terkejut. Ia bergumam, jika mereka tidak secara pribadi melihat avatar 9 daun Luzo, mereka akan lebih takut. Bahkan di antara avatar 8 daun, ada perbedaan dalam kekuatan mereka. Ji Tiando telah memiliki avatar berdaun 8 300 tahun yang lalu, ketika dia berada di puncak daftar hitam. Saat ini, dia memiliki avatar 9 daun. Luzo terus membelai jenggotnya. Dia tidak menganggap Leng Luo adalah ancaman sama sekali. Dia berkata dengan sembrono, apakah hanya itu yang Leng Luo miliki? Leng Luo berbicara dengan suara yang dalam. Beberapa abad yang lalu, mereka bertarung seimbang. Ia merasa bahwa tidak akan bisa mengalahkan Luzo sekarang, tapi itu masih akan berakhir imbang. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai bergerak memenuhi ruangan dengan bayangannya. Luzo menggunakan kartu Binding Cage dan targetnya adalah Leng Luo. Luzo, penguasa Evil Sky Pavilion, berdiri tepat di depannya. Dia mencentikan lengan bajunya. Sebuah jaring besar yang ditenun dari segel energi keluar dari lengan bajunya, melindunginya. Dia berpikir dalam hati sambil mengelus jenggotnya. Apakah itu teknik Dao yang digunakan oleh Leng Luo saat ini? Luzo berpikir, dia juga harus menyia-nyiakan kartu Binding Cage. Tapi sepertinya kartu Binding Cage sudah cukup. Tingkat keberhasilannya adalah 30%. Apakah itu akan bekerja? Bahkan, jika itu tidak mengenainya, itu masih cukup untuk mengalihkan perhatian dan mengusirnya. Jaring itu berkilauan dengan cahaya keemasan dan ukurannya bertambah besar. Semua orang bingung dengan teknik yang Luzo gunakan. Mereka tidak pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Tidak ada teknik di Kretian yang mirip dengan itu. Yuan Er yang kesal dengan pertarungan di dalam aula membuatnya berteriak untuk keluar. Namun Zhou Yue segera menutup mulut Yuan Er agar tidak mengatakan hal lainnya. Leng Luo berteriak, apakah Luzo tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri? Apakah Luzo pikir itu cukup untuk menghentikan teknik Dao Avatar 8 daun miliknya? Leng Luo bergerak dengan kecepatan yang luar biasa menuju jaring. Tapi semakin dia mendekati Luzo, Leng Luo merasakan ada yang aneh. Jaring tiba-tiba bergerak ke lantai, dan sangkar besar yang juga bersinar dengan kilauan emas tiba-tiba muncul, menempati sebagian besar ruang di aula besar. Karena hal itu, Leng Luo memilih untuk melarikan diri keluar aula. Namun semakin cepat ia melarikan diri, semakin cepat pula jaring itu mengejarnya. Dan pada akhirnya, Leng Luo telah berhasil ditangkap dan dikurung di dalam sebuah jaring membentuk bidang petak itu. Karena hal itu, Luzo mendapatkan merit point sebesar 200. Luzo membelai jenggotnya dan mengangguk. Ia mengomentari Binding Cage. Ada kata sangkar di dalam kartu Binding Cage. Tidak mungkin hanya jaring biasa. Item ini lebih berguna dari yang ia duga. Luzo bertanya-tanya, berapa banyak merit point yang akan ia dapatkan jika dia menghabisi target berdaun 8. Menangkap target membuatnya mendapatkan poin lebih sedikit dibandingkan dengan menangkap murid dari Evil Sky Pavilion. Jika kartu Binding Cage tidak menangkap Leng Luo, dia akan mengalami kerugian. Leng Luo menabrak jeruji tipis sangkar yang dibentuk oleh energi khusus, mencoba membebaskan dirinya. Luzo berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia bertanya pada Leng Luo sekali lagi.
siapa dalang dibalik insiden desa Fish Dragon. Leng Luo mundur, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan Lu Zhou. Namun Leng Luo masih penuh percaya diri mengatakan, apakah Lu Zhou pikir itu bisa menahannya? Kata-kata Leng Luo dipenuhi dengan keyakinan. Bagaimanapun semua kultivator alam Nascent Divinity Tribulation 8 daun yakin dengan kekuatan mereka sendiri. Leng Luo mundur 3 langkah. Dia mengangkat tangannya di depan dirinya sendiri dan mulai membuat segel tangan. Lu Zhou menggaruk ringan dan memuji Leng Luo. Teknik Agung Dao. Itu adalah kesempatan bagus bagi Lu Zhou untuk menguji kemampuan Binding Cage. Akankah sangkar mampu menahan teknik agung? Hanya dalam sekejap mata, Leng Luo menyelesaikan segel tangan. Begitu dia selesai, gelombang energi melonjak keluar darinya lagi. Dengan segera, ia melesat dengan kecepatan yang luar biasa, mencoba memaksa keluar dari dalam sangkar. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya memantul dari dinding bagian dalam sangkar, seolah-olah kucing sedang mengamuk di kandang pada saat ini. Mata rata-rata orang tidak akan bisa menangkap gerakan bayangan Leng Luo. Lagi pula kecepatannya terlalu cepat. Namun para kultivator masih dapat melihat sekilas gerakannya meskipun tidak terlalu jelas. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Leng Luo luar biasa. Leng Luo tidak dapat lepas dari sangkar itu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya sembari mengatakan, Leng Luo hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Tingkat akurasi Binding Cage hanya 30%. Namun Leng Luo masih tertangkap. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa suara gemuruh Leng Luo menabrak sangkar itu menggerogoti telinga Lu Zhou. Dengan segera Lu Zhou berteriak, menyusutlah. Dengan perintah sederhana, Binding Cage menyusut dengan kecepatan yang luar biasa. Kini sangkar berubah menjadi jaring yang mengikat Leng Luo. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Armor dan topeng Leng Luo hancur, memperlihatkan wajahnya. Sangkar itu sekarang telah menyusut ke titik di mana itu mengikat tubuh Leng Luo. Semua orang terkejut melihat wajah dan penampilan Leng Luo sebenarnya. Lu Zhou hanya melirik Leng Luo dengan acuh tak acuh sebelum dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Wajah Leng Luo rusak, membuatnya tampak menakutkan. Seperti kata pepatah, akan sulit menjaga sepatu tetap kering jika seorang sering bepergian di sepanjang sungai. Leng Luo telah melakukan segala macam perbuatan jahat 300 tahun yang lalu. Tidak mengherankan bahwa dia akan menanggung bekas luka untuk itu. Setelah itu, dia mengambil jalan yang sama sekali berbeda dari Jitiando. Sungguh ironis melihatnya dalam keadaan seperti ini. Lu Zhou mengatakan, dari awal sampai akhir, Leng Luo hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lu Zhou bergumam, pada titik ini, Leng Luo telah menyerah untuk berjuang, dan bisa merasakan bahwa jaring itu tidak hanya menguncinya di tempat, tapi juga mempengaruhi basis kultivasinya. Dia mencoba mengedarkan Qi primal di lautan Qi dantiannya, tetapi tidak berhasil. Dia bahkan tidak memikirkan untuk membebaskan diri menggunakan kekuatan fisiknya. Dia memandang Lu Zhou, jelas tidak mau menerima kekalahannya. Lu Zhou tampak tidak terganggu oleh kejadian tersebut, seolah-olah semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Dan memang demikian. Dengan terbata-bata, Leng Luo menanyakan, apa yang Lu Zhou inginkan? Leng Luo bingung. Kekuatan Evil Sky Pavilion benar-benar melebihi harapannya. Semua yang terjadi hari ini di luar dugaannya. Lu Zhou bertanya dengan dingin, siapa dalang dibalik insiden di desa Fish Dragon? Leng Luo tidak percaya bahwa penjahat tua yang sangat kuat ada di hadapannya akan menyinggung Ksatria Hitam dan orang-orang penting di istana sebagai pengkhianat. Dia batuk dan berbalik. Lu Zhou mengatakan ia memiliki waktu. Leng Luo menimpali. Waktu yang Lu Zhou miliki paling lama hanya tersisa 15 tahun. Setelah itu, siapa yang akan mengingatnya? Yuan Er dengan semangat berteriak, ia akan mengingat masternya. Leng Luo melirik Yuan Er tanpa mengatakan apapun. Lu Zhou mengatakan itu tidak penting. Leng Luo berusaha berdiri mengatakan bahwa tidak ada gunanya menghabisinya. Semua orang yang bergabung dengan Ksatria Hitam siap kehilangan hidup mereka. Bahkan jika Lu Zhou menghabisinya, Lu Zhou tidak akan mendapatkan apapun darinya. Lu Zhou membentak Leng Luo yang keras kepala.
Luzo menggelengkan kepalanya dengan ringan. Setelah itu, dia tidak lagi peduli dengan Leng Luo. Bagaimanapun, Leng Luo telah menghabiskan 300 tahun di Kesatria Hitam. Sudah lebih dari cukup baginya untuk tumbuh, tangguh, dan tutup mulut. Seseorang seperti Leng Luo tidak dapat diancam dengan hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, Luzo tidak berburu-buru, karena orang-orang di negeri ini mengira dia hanya memiliki 1 dekade atau lebih untuk hidup. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menjalani hidup yang baik dan panjang untuk membenci mereka. Di luar aula besar, terjadi pertempuran di udara. Yuan kesal dengan lantai batu kapur di luar hancur total. Di udara, Duan Museng tampaknya telah berubah menjadi orang lain setelah menumbuhkan daun. Primal Qi-nya sombong dan gerakannya kasar dan keras. Meskipun begitu, pikirannya tajam. Dia selalu berhasil menghindari serangan 2 kesatria hitam sebelum mereka mendarat padanya. Salah satu kesatria hitam yang bertarung dengan Duan Museng bergumam bahwa Duan Museng adalah monster. Luzo mengelus jenggotnya dan dengan tenang mengamati pertempuran itu. Ketiganya terkunci rapat dalam pertempuran. Setelah beberapa saat, Luzo berteriak dengan keras, "Itu terlalu lama." Suaranya yang telah diliputi oleh Primal Qi sampai ke telinga Duan Museng. Luzo menunjuk pertarungan yang sedang berlangsung mengatakan pada Leng Luo bahwa Leng Luo tidak hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri, tapi juga benar-benar meremehkan Evil Sky Pavilion. Leng Luo benar-benar tidak percaya. Menurutnya itu mustahil. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam Nation Divinity Tribulation yang baru saja menumbuhkan tekanan daun melawan seorang kultivator alam Nation Divinity Tribulation 2 daun dan 3 daun pada saat bersamaan. Ketika Duan Museng melompat, Luzo berkata kepada Duan Museng, "Kapan Duan Museng akan menggunakan teknik terkuatnya jika tidak sekarang?" Teknik terkuat dari metode kultivasi disebut teknik besar. Sebuah teknik besar akan menguras banyak Qi primal seseorang. Karena itu, para kultivator tidak akan sembarangan menggunakan teknik besar mereka. Namun, Duan Museng tampak seperti mesin yang dipenuhi dengan primal Qi tanpa batas. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sama sekali. Setelah mendengarkan kata-kata masternya, dia dipenuhi dengan keyakinan. Dia mengacungkan tombak Overlord-nya saat dia mengingat demonstrasi Luzo tentang teknik besar. Tombak dan pedang hanyalah sarana untuk tujuan yang sama. Dia berteriak, "Imperfect Divine Intervention." Hanya dalam sekejap, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan turun. Kedua kesatria hitam itu segera berteriak bersamaan untuk mundur. Namun sayangnya sudah terlambat. Serangan Duan Museng menghantam kedua kesatria hitam dengan begitu kuat, hingga membuat mereka terhempas ke tanah dan menyebabkan ledakan yang begitu kuat. Kedua kesatria hitam mendarat di lantai batu kapur yang rusak dengan tabrakan. Cairan merah mengalir dari mulut mereka. Mereka memandang Duan Museng dengan ketakutan. Mereka telah sangat dikalahkan. Tidak ada skema backhand atau serangan diam-diam. Duan Museng telah mengalahkan mereka dengan adil, 2 lawan 1. Ekspresi Luzo tenang. Dia mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dengan kemenangan, kepercayaan Duan Museng naik ke langit. Dia sangat gembira. Dia berlutut dan menangkupkan kedua tangannya sebelum dia mengatakan rasa terima kasihnya atas instruksi dari masternya. Ia senang karena tidak mengecewakan Luzo dan berhasil mengalahkan keduanya. Leng Luo masih tidak percaya kedua bawahannya telah kalah. Namun Luzo dengan dingin mengatakan bahwa tidak hanya 2, namun masih ada 1 lagi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-36. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!